Kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqibah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala, para umat yang berbahagia, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan segenap rahmatnya kepada kita semuanya, memberikan kepada kita taufiknya, memudahkan jalan kita menuju surganya, diampuni segala dosa dan kekurangan kita, dan dibebaskan dari azab api neraka. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis yang mubarak ini, di mana kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini akan membahas sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad dengan sanad hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, salasatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum. 3 golongan orang yang ada hak atas Allah tabaraka wa taala untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah, wal mukatab, dan budak mukatab alladzi yuridul adha, yang dia ingin untuk membayar dirinya sendiri, wan nakihu alladzi yuridul afaf, dan orang yang mau menikah ingin untuk menjaga kesucian dirinya. 3 golongan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pertolongan dan bantuan kepada mereka. Berkata di sini pensyarah kitab ini, yakni Syekh Mihran Mahir Uthman hafizahullahu ta'ala, beliau menjelaskan, awwalu amrin tujdarul isaratu ilaihuna, perkara pertama yang layak diberikan isyarat kepadanya di sini, anna 'alal muslim, bahwasanya wajib bagi setiap muslim atau seorang muslim, an ya'taqida, untuk berkeyakinan, meyakini, annallaha yujibu 'ala nafsihi, bahwasanya Allah itu mewajibkan terhadap dirinya sendiri, masya'a, apa yang dia mau. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya adalah mewajibkan untuk dirinya sendiri, mewajibkan untuk dirinya sendiri untuk melakukan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia maui. Nah, termasuk di antara perkara yang dia kehendaki untuk mewajibkan dirinya di sini adalah menolong, memberikan bantuan kepada 3 golongan orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Wala yujibu ahadun 'ala Allahi syai'an, dan tidak ada seorang pun yang mewajibkan bagi Allah sesuatu. Tidak ada seorang pun yang akan mewajibkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mewajibkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita perhatikan di sini, tatkala dikatakan bahwasanya Allah tidak mewajibkan atau tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan sesuatu bagi Allah Subhanahu wa taala, namun itu bukan berarti kemudian kita tidak menagih janjinya Allah. Karena Allah itu sifatnya la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan menyelisih janjinya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu, maka sebagai bentuk sifatnya Allah, maka Allah pasti dan wajib untuk menunaikan janjinya itu. Kalau janji pasti ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Makanya termasuk di antara adab tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh seseorang itu mengungkit-ungkit kepada Allah Subhanahu wa taala amal-amal kebaikannya sebagai bentuk tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh. Seperti kisah 3 orang yang ada dalam goa, yang mereka terjebak dalam goa. Begitu mereka terjebak dalam goa, tidak bisa keluar karena pintu goa tertutup oleh batu besar. Maka salah seorang di antara mereka memberikan usul, ayo kita minta kepada Allah sambil menyebut amal soleh kita, amal yang paling kita anggap paling ikhlas, paling murni, paling tulus, paling besar menurut kita jadikan sebagai tawasul, permohonan kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita jalan keluar. Maka yang satu dengan birrul walidainnya, yang satunya lagi dengan amanahnya, dan satunya lagi dengan tarkuz zina, meninggalkan perbuatan zina. 3 amal besar disebutkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada mereka. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan yang demikian. Setelah menyebut amal, ya, maka kemudian meminta setelah menyebut amal, aku sudah beriman, aku sudah beramal soleh, aku sudah sholat, aku sudah begini dan sebagainya. Kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu adalah bentuk apa? Tawassul bil amali soleh, tawassul dengan amal soleh. Dan itu bukan berarti seseorang mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu, enggak. Tapi itu adalah bagian dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu bertawasul dengan amal soleh. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doa dan permintaan kita? Wajib enggak? Wajib enggak Bu bagi Allah, Bu? Halo. Mbon ketenggangan. Wajib enggak bagi Allah untuk mengabulkan doa kita? Napa? Ya napa, Bu? Jawabannya kira-kira kalau ada pertanyaan begitu nggih. Apakah wajib bagi Allah untuk mengabulkan doa kita? Jawabannya apa, Bu? Waduh, kan ujian jadi Ustaz ya. Nah, kira-kira jawabannya ya. Kalau ada pertanyaan, apakah wajib bagi Allah untuk mengabulkan doa kita? Jawabannya apa kira-kira? Hah? Ya apa? Ya, tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan sesuatu bagi Allah. Tapi Allah berjanji, siapa yang berdoa kepadanya akan Dia kabulkan. Ngoten jawaban politiknya. Ngoten ya. Jadi ya Mas Gal rahimahullah jawabannya seperti itu, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang bisa mewajibkan sesuatu bagi Allah, tapi Allah sudah berjanji, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Kan begitu ya? Itu janji bukan? Janji. Allah berjanji. Ya, idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawab, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan jawab doanya yang berdoa. Idza da'ani, jika dia berdoa kepadaku. Itu janji. Dan janji Allah pasti dipenuhi, ditepati. Namun kan tidak mesti doa kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita persis seperti apa yang kita minta, kan tidak harus. Itu yang tidak wajib. Kan gitu ya, tidak wajib. Kemudian Allah ngasih kita jaluk sandal, ya Allah lalu sandal. Boleh nggak kita minta sandal? Boleh? Loh boleh, Nabi ngomong kok. Sampai tali sandal jaluk nang Allah, kan begitu ya. Ya. Menunjukkan kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kemudian wajib bagi Allah untuk menjawab, mengabulkan doa yang kita panjatkan kepada Dia dengan persis seperti apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak harus. Karena dulu sudah kita pelajari tentang tiga perkara yang berkaitan dengan doa. Apa, Bu? Satu, dikabulkan di dunia seperti doanya. Dua, jadi pahala di akhirat. Tiga, penolak bala. Kan begitu ya? Penolak bala. Wis itu doa yang kita panjatkan kepada Allah, dikasih satu di antara tiga perkara. Kalau tidak dikabulkan di dunia seperti apa yang kita minta, maka jadi pahala di akhirat atau jadi penolak bala. Kan gitu ya. Artinya apa? Allah pasti mengabulkan. Itu maknanya ujibu, aku akan jawab da'watad da'i da'ani, doanya yang berdoa kepada aku jika dia berdoa kepada aku. Tapi bukan berarti wajib bagi Allah untuk menunaikan, memberi segala permintaan kita.
seperti apa yang kita minta. Tapi Allah akan memberikan kepada kita, menjawab doa kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Gitu ya. Ma yuwafiqu masyiatillah, apa yang sesuai, cocok, tepat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala ini yang tidak ada yang bisa ngatur. Tidak ada yang bisa mewajibkan bagi diri Allah Subhanahu wa taala. Balillahu yujibu ala nafsi masya, bahkan Allah mewajibkan atas dirinya apa yang dia mau. Idz annahu la sultana li syai'in 'ala Allah, di mana tidak ada kekuasaan bagi sesuatu pun yang bisa menguasai Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami, ini etikot kita. Jamaah sekalian rahmati rahmakumullah taala. Maka tatkala kita paham seperti ini, jangan sampai kemudian kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang itu protes kepada Allah dengan mengatakan Allah tidak adil, Allah pilih kasih. Padahal masjidnya podo, ngajine podo. Aku yo salat, aku yo poso. Dhek yo salat, dhek yo poso. Kok dhek uripe luwe enak timbang aku? Allah gak adil. Ana wong ngoten niku, Bu? Ada, Bu? Pernah dengar, Bu? Kalau saya pernah dengar. Karena saya cerita ini berarti tahu krungu gitu ya. Ada orang seperti itu, subhanallah, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, gitu ya. Jadi dia menganggap Allah ini pilih kasih begitu ya. Ini omongan yang tidak benar, bisa menjadikan dia kufur seperti itu. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, padahal dia lupa, dia seakan-akan lupa ya. Dia itu tidaklah bisa hidup kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa hidup kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak bisa duduk di sini kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan sampai ke sini kecuali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Maka kewajiban kita itu bukan ngelirak dan melirik ya, kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita. Sudah nikmati saja, qanaah nerima nikmat apa yang Allah berikan kepada kita. Itu ya pelajaran berharga yang harus kita perhatikan di sini. Di mana tidak ada yang ngatur Allah, kitalah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berdoa kepada Allah itu, apakah kita sedang ngatur Allah? Ngatur Allah enggak? Enggak, kita hanya ikhtiar saja, dikai. Ya itu permohonan kita. Ojo ngomong dikai ya wis, gak dikai ya wis, ini gak oleh juga kan gitu ya. Itu adalah ikhtiar kita. Semuanya kembali kepada kehendak Allah tabaraka wa taala. Cuman kita disuruh berdoa memang kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita dirupakan dalam bentuk apa? Terserah Allah, sesuai dengan apa yang dikehendaki dan apa yang baik menurut Allah bagi diri kita. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Jangan sampai seperti Qarun. Qarun dulunya melarat misalkan begitu ya, lalu berdoa meminta, bahkan didoakan agar jadi kaya. Begitu dikei temenan sugih ternyata belakrak. Akhirnya jadi pentolan penghuni neraka sampai dijadikan sebagai permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak sholat berjamaah di masjid, tatkala dia dipanggil maka nanti dia mati, dia hidup bersama dengan siapa? Qarun, Firaun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Kan begitu. Sama sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah ala nafsi an yu'ina thalathatan. Allah telah wajibkan atas dirinya untuk membantu 3 golongan orang. Allah wajibkan dirinya untuk membantu 3 golongan orang ini. Lalu beliau berkata, wa qabla an abda'a ma'ahum, ya, sebelum aku mulai bersama dengan mereka, ya, wa aluju ila syarhin yakhussuhum, dan aku akan menjelaskan ya secara khusus berkenaan dengan mereka. Saya berkata, yukhadhu min qaulin nabi, diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, haqqun 'alallahi 'aunuhum, ada hak atas Allah untuk menolong mereka, ya, annal 'auna, bahwasanya pertolongan itu yustamatu atau yastamidu minallah, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi pertolongan itu didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita minta tiap hari kan gitu ya. Wa hadza huwa ma'na ma naquluhu fi salatina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itulah makna dari apa yang kita katakan tiap hari dalam salat kita, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi dimaksud dengan al-aun di sini pertolongan. Pertolongan dalam segala hal. Kita tidak akan bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama lagi adalah pertolongan untuk bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Ini perkara penting. Maunya tiap hari kita minta pertolongan agar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah. Untuk bisa beribadah. Kita bisa beribadah itu karena Allah memberikan taufik kepada hati kita untuk mau beribadah. Yang gitu ya. Tatkala kita bisa qiyamul lail karena Allah bantu kita bangun qiyamul lail. Ya, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang ada orang gak iso bangun. Padahal nyetel beker dekek kupinge ya budek, gak krungu. Betul, Bu? Setel wis kok gak iso tangi aku ya gitu ya. Setel setengah loro muni, jam loro muni, setengah telu muni, jam telu muni, setengah papat muni, lo gak krungu belas. Ya, subhanallah. Ada yang seperti itu, Bu? Ada enggak? Oh, ada, nggih ada. Ya. Sama sekali rahmani rahmu. Atau krungu mesti dipateni. Setengah loro muni, pateni. Jam loro muni, pateni mana? Setengah telu muni, pateni mana? Ya gak tangi-tangi. Ya tangine melek mateni beker tok. Kan begitu ya. Itu juga belum diberi tahu taufik, gak dimudahkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, rahmani rahmakumullahu taala. Tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa ibadah nih. Tidak bisa ibadah, jamaah sekalian, rahmani rahmakumullahu taala. Sampainya kita di tempat ini untuk ngaji seperti ini juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang condongkan hati kita untuk hari ini, pagi hari ini memilih ngaji. Allah yang nyuruh. Allah yang membolak-balikkan hati kita, ngasih taufik, ngasih pertolongan. Tanpa pertolongan Allah mungkin kita lebih nyaman di tempat yang lain. Gitu ya. Hati kita yang menyuruh kita ke sini, kalau hati kita, Allah yang menjadikan hati kita condong ke sini. Kalau enggak, kita akan lebih memilih melihat kajian online di rumah. Wis kaurungannya online ya iso di omah. Sono sing nyuting. Betul, Bu? Sama enggak online sama offline, Bu? Sama enggak, Bu? Ya enggak sama, lek padha ae gak usah rene mesti kula teko omahe. Gak usah nang Malang, online, Bu, wis nang omahe dhewe-dhewe ngono. Lek padha kan gitu ya, padha-padha ganjarane, gak usah atu-atu teko pandaan rene kan gitu. Sampai ngantuk-ngantuk di embong ngono. Gak usah rene. Kalau sama, enggak sama sama sekalian. Rahmani rahmakumullahu taala. Karena al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Lek ngrungokno pengajian teko omah mbek semujung ngombe kopi, mangan gedhuk. Kan itu ya. Mangan kebab, wis dodolan kebab, macam-macam. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ambek napa jenenge? Mbek masak ambek apa kan begitu ya jadinya. Tidak bisa, itu tidak sama. Itu hanya sekedar ya kita nyuting ini lalu kita share dan sebagainya. Itu hanya sekedar napa sih? Napa, Bu? Timbang niku napa jenenge? Napa jenenge? Alternatif. Kan itu ya. Hanya sekedar alternatif saja gitu ya. Jangan sampai kemudian seseorang wis saiki wis wae online wis subuh ono, duha ono, zuhur ono, pada zuhur ono, pada asar ono, maghrib ono. Gitu ya. Isya ono. Ya, kabeh di online no kabeh. Ayo sembujung di omah terus bendino. Ya, enggak sama sekalian. Rahmani rahmakumullahu taala. Enggak sama semuanya itu, enggak sama. Dengan hadir di tempat majelis ilmu. Itu enggak sama, gitu ya. Dan ada sebagian orang yang digerakkan hatinya untuk sampai di majelis ilmu, ada orang enggak digerakkan hatinya wis diomai pikirannya punya pikiran seperti itu, sempit yang seperti itu. Diomai padha ae gak padha.
Ya, tidak sama antara orang yang berjalan dengan yang diam. Ya, antara orang yang ada pengorbanan dengan orang yang tidak ada pengorbanan. Tidak sama jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Jadi makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seneng poso, wis seneng men poso iku. Ada Bu? Seneng poso wis. Pokoke lek krungu berita poso, wis seneng. Poso apa saiki? Gabungan Senin, Kamis ambek 13, 14, 15 poso. Seneng. Ana sing gak ngreken blas poso banda. Betul Bu? Aku ibadah liyane ae gitu ya. Ya. Itu kan semuanya berdasarkan apa? Taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah akan bagi-bagi taufiknya itu kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Gitu ya. Ada di antara kita yang senang dengan qiyamul lail, yang lain enggak, yang lainnya dengan puasanya, yang lain enggak, yang lainnya dengan tilawah Qur'annya, yang lain enggak, yang lainnya dengan sedekahnya, yang lain enggak. Macam-macam, masing-masing orang punya potensi sendiri. Kalau sudah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala satu sisi kebaikan dan kita bisa mengamalkannya, istiqomahkan, jangan putus. Jangan putus itu. Ya Mas sekalian rahimakumullah taala, jangan putus. Kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehari baca Quran 3 juz misal. Biasanya minten juz Bu? Siji nutuk-nutukno. Ada one day one juz ya. Ya, misalkan semacam itu. Oh, ternyata bisa. Subhanallah. Lanjutkan, jangan putus. Atau kurang dari itu misalkan, wis pokok setiap salat 5 waktu baca 2 halaman, misal begitu ya. Misal sehari 10 halaman. Enggak apa-apa. Yang penting istiqomah. Kita bisa lakukan itu, wis jalankan terus. Jangan sampai diputus. Itu maknanya taufik dari sisi Allah. Allah memberikan pertolongan kepada diri kita. Jamaah sekalian, rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Dan tatkala kita bermuamalah ya, bergaul dengan banyak orang, gitu ya. Kita menyaksikan bahwa masing-masing manusia itu semangatnya berbeda-beda. Kita lihat semangatnya berbeda-beda. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dia semangat dalam satu sisi amal, yang lain semangat dari sisi amal yang lain semangat dari sisi amal yang lain, seperti itu. Masing-masing orang berbeda-beda. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ada teman kita sing semangat subhanallah masyaallah ya, sosialnya. Ndi ono bencana belancang rono. Begitu. Itu semangatnya di sana. Ya, ada yang tidak dengan tenaganya, hartanya wis kon budal aku ndek omahe, aku sing ngirim duit. Nah gitu ya. Kan ada seperti itu. Sing ngene enggak sikine ngongkon tok ayo budal. Baik. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Jadi itu semua berdasarkan pertolongan dari Allah. Makanya tiap hari kita berdoa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Fal'aunu wat taufiqu was sadadu war rusydu wal hidayatu ila shawabi minallahi wahdah. Maka pertolongan, taufik, ya, lurus di dalam bersikap dan berbicara. Ar-rusdu, petunjuk, arahan, hidayah, petunjuk ila shawab, kepada kebenaran, itu semua minallahi wahdah, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sama sekalian rahmati rahimakumullah taala, hanya dari Allah. Maka tatkala misalkan kita sekarang nih merasa dapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah itu harus diapakan Bu? Dirawat. Hidayah itu perlu dirawat, disirami, dipupuk. Jangan dibiarkan hidayah itu kering nanti mati. Betapa banyak orang yang berguguran di jalan hijrah. Betul Bu? Betul nggak Bu? Iya, banyak berguguran di jalan hijrah. Subhanallah. Ya, kita saksikan sendiri ada di antara teman-teman kita. Subhanallah, dulu hijrahnya puber.
puber dalam hijrah. Subhanallah, tidak ada satu kajian mesti dia hadir di sana. Ngajinan dia hadir di sana. Sekarang ngajinan dia gak ono nih kono. Balik dibalik seperti balik nama jenenge tapak tangan. Ada seperti itu, Bu? Di Malang ono wong Subhanallah, kan begitu jamaah sekalian rahimakumullah taala. Di antaranya karena apa? Karena hidayah ini enggak disiram. Gitu ya. Atau terlalu menforsir diri akhirnya keberangas. Napa, Bu? Pegel karepe dhewe. Ya, ono sing napa jenenge futur krana kepegelen. Kepegelen gitu ya. Wah, dia diparahnya akhirnya kepegelen, akhirnya males gitu ya. Kemudian ada lagi yang lain. Satu persatu ditinggalkan, wis milik ono ae wis. Tinggal sing kene ditinggal. Enggak marane wis kene ditinggal karek siji. Tinggal pisan. Subhanallah gitu ya. Karena enggak dirawat. Satu sisi keberangas, kepegelen, akhirnya dia tinggalkan semuanya. Yang satu sisi enggak dia rawat, hilang satu demi satu. Ya. Di samping juga dia meninggalkan komunitasnya, tidak berkumpul dengan orang-orang soleh, ya seperti itu. Akhirnya dia dimakan serigala, ya kan gitu ya, serigala, ya dimakan serigala akhirnya, sendirian, dimakan setan akhirnya, ya. Jadi dia mau balik izin, gitu ya, gak balik kupingin balik, tapi balik izin. Kadang-kadang sepisan balik kancane ngomong dungaren kon. Ngimpi apa kon membengi tambah kapok maneh wis. Arek-arek iki teko dirasani gak teko dipoyoki ya. Teko dipoyoki gak teko dirasani kan gitu nggih. Seperti itu, Bu. Makanya kalau ada temen suwe gak ngaji, marono ngaji wis meneng wae. Gitu ya. Disalami alhamdulillah. Ngono wis ojo kakean komentar nandiai Mbak Yu suwe gak teko rek. Wis gak usah ngomong ngono lah. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ini perkara penting ya. Walidzalika idza alimal muslimu hadza, karenanya jika seorang muslim mengetahui hal ini, fayam bagi alaihi alla yata'allaqa qalbuhu illa bi rabbih, maka selayaknya hatinya tidak tergantung kecuali dengan Rabbnya. Hatinya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang memberikan pengarahan, Allah yang membolak-balikkan hati. Maka gantungkan hati itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang kita ulang-ulang. Nabi sering membaca doa itu. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Wal ya'lam anna Allah adzina lahu fi ittikhadil asbab, dan hendaknya dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk mengambil sebab-sebab. Jadi Allah perintahkan untuk mengambil sebab, fayatakhiduha, lalu dia mengambil sebab itu. Wa ya'lamu, lalu dia tahu annal auna minallah, bahwasanya pertolongan dari sisi Allah musabbabun hadhil asbaba, disebabkan oleh sebab-sebab ini. Kita berdoa ojo dongo tok, tapi juga usaha. Ya Allah, berikan saya hidayah jalan yang lurus, tapi kancane bengkong kabeh, Bu. Kira-kira bisa lurus? Tiap hari kumpulannya bengkong kabeh. Nanti ya. Dongane njaluk sing lurus tapi kumpulannya bengkong kabeh. Ya angel. Ya, di antaranya seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Jadi harus seimbang antara doa dengan perbuatan. Seperti itu. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Tiap hari berdoa, ya Allah, berikan saya rezeki yang halal. Nyambut gawe ini ning sing haram. Tapi njaluk rezeki sing halal. Ya lereno. Nanti ya. Lereno njaluk rezeki sing halal. Sama sekalian rahimakumullah taala. Kita lanjutkan berikutnya. Wal isti'anatu ibadah. Dan isti'anah memohon pertolongan itu adalah ibadah. Kama arsadat ilai ayatu suratil Fatihati.
Sebagaimana ditunjukkan oleh satu ayat dari surah Al-Fatihah tadi itu. Fasarfu ila ghairillahi syirkun, maka memalingkan isti'anah kepada selain Allah adalah syirik. Jadi memalingkannya kepada selain Allah adalah syirik. Minta tolong kepada selain Allah adalah syirik. Faman ista'ana bi ghairillah faqad asyraka. Maka siapa yang minta pertolongan dengan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Idza sta'ana bihi fi amrin la yaqdiru alaihi illallah taala. Jika dia minta tolong kepadanya dalam perkara yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta tolong ngambilkan kunci, boleh Bu? Minta tolong kepada manusia untuk ngambilkan kunci, boleh? Boleh, soalnya mampu, boleh-boleh saja. Gitu ya. Minta tolong sembuhkan penyakitku. Boleh Bu? Minta tolong sembuhkan penyakitku. Boleh Bu? Minta tolong ke dokter, ya dokter sembuhkan penyakit saya dokter. Boleh Bu? Boleh betul? Emangnya dokter yang menyembuhkan sehingga boleh? Tidak boleh kan begitu ya? Dokter itu hanya sekedar apa? Usaha saja. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Minta sembuhannya kepada Allah. Gitu ya. Minta sembuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara contohnya. Sama sekalian rahmani rahmakumullah. Sehingga hatinya itu tergantung hanya kepada Allah, tapi tidak meninggalkan ikhtiar zahir. Ikhtiar apa? Zahir. Tidak ditinggalkan. Ya. Baik, kita lanjutkan sekarang poin yang pertama, awwalul mu'ani. Golongan pertama yang mendapatkan pertolongan adalah al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita ingat, al-aun, pertolongan di sini adalah pertolongan dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan sekali lagi dalam bentuk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pertolongan dalam bentuk yang dikehendaki orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenyataannya kan begitu, banyak orang yang berjihad di jalan Allah gugur. Betul Bu? Dalam perang Badar ada yang gugur, dalam perang Uhud ada yang gugur. Dan perang-perang yang lainnya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para kaum muslimin, ya, setelah mereka yang bersama dengan Amirul Mukminin, pemimpin-pemimpin mereka berjuang, mereka berjihad, tidak sedikit yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu berarti Allah tidak memberikan pertolongan kepada mereka? Jawabannya apa Bu? Jawabannya apa Bu? Allah memberikan pertolongan enggak? Halo? Kenapa bentuk pertolongan ini padahal mati, gugur jihad di jalan Allah? Kenapa Bu? Mati syahid ini ku rezeki napa musibah? Loh kan? Nah, itu adalah rezeki. Allah berikan pertolongan mereka untuk mati syahid dalam keadaan ikhlas. Karena ada orang mati syahid tidak ikhlas. Ada Bu? Ada Bu? Mati dohiri syahid tapi sangit. Dohiri syahid tapi sangit. Kan ada. Jadi bentuk pertolongan di sana adalah dibuat pertolongan dalam bentuk apa? Ikhlas di dalam beramal. Ini penting. Dulu sudah kita bahas tentang 3 golongan orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama siapa Bu? Mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Justru jadi bahan bakar pertamanya api neraka, dilemparkan pertama kali. Justru mujahid yang doanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak ikhlas. Dia berjihad liyuqala annahu jari. Dia berjihad agar disebut sebagai seorang pemberani. Yang kedua adalah alim qari. Dia jadi orang alim, dia jadi qari agar disebut qari. Seorang pembaca Quran agar disebut alim, agar disebut hafiz. Dan ketiga adalah orang dermawan.
hartanya banyak, diinfakkan di jalan Allah, tapi tidak ikhlas. Tapi ingin disebut sebagai seorang yang dermawan. Nah, seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Satu sisi dimudahkan mereka untuk beramal, tapi sisi yang lain tidak ditolong untuk ikhlas. Ini penting. Jadi bentuk pertolongan ini penting, ikhlas. Kita dibuat ikhlas dalam beramal itu sudah aun, pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sudah pertolongan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas ini. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Nah, wal muradu bil jihadi amran, dan yang dimaksud dengan jihad di sini dua perkara, jihadul a'da'i bisilah, berjihad memerangi musuh dengan senjata, dan yang kedua wal jihadu bil ilmi, jihad dengan ilmu. Ya, kalau jihadnya mereka yang berjihad di jalan Allah di medan perang adalah dengan senjatanya, maka para penuntut ilmu dengan apa, Bu? Senjatai penuntut ilmu apa, Bu? Bu? Senjatai penuntut ilmu apa, Bu? Pena, Bu. Pena, buku, karena itu ya. Itu senjatai penuntut ilmu, pena, buku, begitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala, hujah, ya, hujah, argumen dan seterusnya untuk melawan musuh-musuh dalam ilmu. Berjihad dengan ilmu. Fanasruddin, maka menebarkan agama, wa ta'limun nasi, mengajari manusia, wa iqra'ul qur'ani, membacakan Al-Qur'an, wa dzabbu 'alal islami, membela Islam, birraddi 'ala syubhati a'daih, dengan membantah subhat-subhat musuhnya, rubbama yaqul jihad bisilahi, barangkali malah mengungguli jihad dengan senjata. Bisa mengungguli jihad dengan senjata. Kenapa? Li'annal jihad bisilahi, karena jihad dengan senjata yaqwi alaihi kullu ahad, setiap orang mampu, kuat. Dingongkon perang pokok budal ngono iso kan gitu nggih. Ya, iso, buani mbok enggak. Sementing semua bisa. Gitu ya. Amma hadzal naw'u minal jihadi fala yaqwa alaihi illa ulama. Adapun jihad macam ini yang dengan ilmu, menebarkan Islam, mengajari manusia, membacakan Al-Qur'an, memahamkan Al-Qur'an, ya mendebat ya para pembawa syubhat gitu ya, mendebat musuh-musuh Islam, menghancurkan subhat-subhat mereka, itu tidak ada yang kuat melaksanakannya kecuali para ulama. Ya, kecuali para ulama. As'alullaha an yubarika fi a'marihim jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada umur-umur mereka semuanya. Dan kita sama sekalian rahmani rahmakumullah taala sudah kehilangan banyak sekali ulama di zaman kita ini. Satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipanggil dengan ilmu mereka. Ya, dipanggil dengan pemahaman mereka. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala, yang barangkali tidak ada yang bisa mewarisi mereka. Mewarisi pemahaman, mewarisi kefikihan, ya seperti itu. Karena tidak semua apa yang ada dalam ilmu mereka tertuangkan dalam kitab-kitab mereka. Ya seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Kullu dzalika jihadun fi sabilillah. Semua itu adalah jihad di jalan Allah. Apakah jihad dengan senjata atau jihad dengan ilmu? Maka sekarang kita hadir di majelis ilmu seperti ini adalah apa, Bu? Jihad. Seandainya pulang belum sampai rumah mati, seandainya lho nggih, tapi aja wedi ngono wedi. Seandainya matinya mati napa? Syahid insyaallah. Itu husnul khatimah, mendapatkan pahala syahadah, dapat pahala syahadah. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Kenapa? Karena penuntut ilmu adalah mujahid, ya, sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, fala tuti'il kafirin, jangan kamu mentaati orang kafir, wajahidhum bi jihadan kabira, dan jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Ya,
Wa hadhil ayatu makkiyatun, ayat ini ada ayat makkiyah, wal muradu biha dimaksud dengannya al jihadu bil Quran, adalah jihad dengan Al-Quran. Ayat ini ayat makkiyah, berarti turun sebelum hijrah, dan saat itu tidak berlaku atau masih belum disyariatkan jihad bisilah, jihad dengan senjata. Tapi di sini Allah menyebutnya jihad dan kabiran, jihad yang besar. Yang saat itu Nabi hanya menyampaikan ilmu, itu disebut oleh Allah sebagai jihad dan kabiran, jihad yang besar. Menyampaikan ilmu, mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang sunnah yang bid'ah bid'ah, yang syirik yang tauhid. Itu jihad dengan ilmu. Sama sekalian rahmani rahmakumullah, dan itu adalah jihad dan kabiran, jihad yang besar. Ya. Kemudian waqad nataqat al-ahaditsu bi fadlil jihad bi naw'ihi. Dan hadis-hadis telah berbicara tentang keutamaan jihad. Ya, keutamaan jihad dengan dua bentuknya. Apakah itu jihad bisilah, ya, atau jihad bil ilm, jihad dengan senjata atau jihad dengan ilmu. Jadi hadis Nabi telah berbicara tentang dua macam tersebut. Wa mimma yadullu dzalika, dan termasuk di antara perkara yang menunjukkannya demikian adalah haditsu Abi Hurairah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu alladzi qala fihi, yang dia berkata dalam hadis tersebut, ja'a rajulun ila Rasulillah, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, lalu dia berkata, dullani ala amalin, tunjukkan kepada saya akan satu amal, ya'dilul jihada, yang amal ini menandingi jihad, menyamai jihad. Qala, maka Nabi bersabda, la ajiduhu, saya tidak menemukannya. Hal tastati'u idza kharajal mujahidu an tadkhula masjidaka fataquma wala taftura wa tasuma wala tuftira. Kata Nabi, apa ada amal yang mengungguli jihad? Dijawab, tidak. Saya tidak menemukan ada amal yang mengungguli jihad. Apakah kamu mampu, kata Nabi, ya, jika ada seorang mujahid keluar berjihad di jalan Allah, ada seorang mujahid ini keluar dari rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, lalu kamu tidak ikut berjihad bersama mereka, tapi kamu masuk ke masjidmu, fataqumu, lalu kamu sholat, wala taftur, tidak pernah kendor, sholat tidak pernah berhenti, watasuma, dan kamu puasa, wala tuftir, tidak pernah mokel. Jadi misalkan di sini yang berjihad berangkat 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lamanya pulang. Yang di sini nggak ikut berjihad tapi nang masjid, sholat terus selama 3 bulan tidak berhenti, puasa terus selama 3 bulan tidak berhenti. Gitu ya. Maka dijawab sama dia, waman yastati'u dzalik, siapa yang mampu melakukannya demikian? Nah, itulah keutamaan jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah sejak dia berangkat dari rumahnya menuju medan jihad sudah ditulis seakan-akan dia sholat sepanjang waktu tanpa berhenti, dan seakan-akan dia puasa terus tanpa pernah mokel. Itu keutamaan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, rawahu asy-Syaikhani. Dan di sini mu'allif menyebutkan di sini hadis ini itu juga untuk mewakili talabul ilm, para penuntut ilmu. Ya, maka anak-anak kita yang mereka sekarang sedang mondok di pondok-pondok pesantren misalkan, mereka sedang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan seperti ini. Mereka mendapatkan pahala apa? Salat terus tanpa kendor, puasa terus tanpa berhenti. Itu yang mereka dapatkan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, selagi mereka sedang menuntut ilmu. Maka itu perlu untuk kita sampaikan kepada mereka sebagai motivasi untuk mereka, semangat untuk mereka. Ya, kalian sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abi Umi tidak tidak menuntut hasil yang seperti apa. Gitu ya. Yang dituntut adalah usaha dan ibadahmu, ketakwaanmu kepada Allah, ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasil nanti ya terserah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah membagi ilmu itu kepada yang dia kehendaki. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala.
Ada kalanya gurunya sama, kitabnya sama, waktunya sama, pertanyaannya sama. Sak kelas karo sing iso jawab cuma siji sing iso jawab. Betul Bu, begitu Bu? Iya, karena Allah berikan pemahaman yang apa namanya? Pemahaman itu diberikan kepada yang Dia kehendaki. Sama sekali rahmakumullah taala, gitu ya. Saya masih ingat dulu waktu ngaji baca kitab itu, baca kitab. Ya guru kami membacakan apa namanya satu qaul dalam satu kitab. Lalu dipasrahkan kepada teman-teman semuanya untuk mengartikannya. Apa maksudnya? Kamu paham nggak maksudnya kalimat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada yang benar semua pemahaman kecuali cuma satu orang saja yang benar pemahamannya. Sama sekali rahmakumullah taala. Jadi ilmu itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dia kehendaki. Yang penting adalah semuanya dapat pahala menuntut ilmu. Adapun hasilnya, ya hasilnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, asal anak tersebut itu amanah, misalkan begitu, ya, maka hasil itu bukan menjadi ukuran. Jamaah sekalian rahmakumullah taala. Jadi kalau misalkan anak kita pulang lalu hasilnya tidak memuaskan, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah kan gitu ya. Masalah enggak Bu? Mosok diurung-urung sampai niki dika sik gentos ae gitu ya. Gak ono hasilnya misalkan semacam itu, enggak perlu. Jamaah sekalian rahmakumullah taala, karena ilmu ini dibagikan kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan yang demikian. Lalu waqala Nabi SAW pernah bersabda jawaban ala man qala lah, sebagai jawaban kepada orang yang berkata kepada beliau ayyul amali afdal, amal mana yang paling utama? Dijawab oleh Nabi imanun billahi wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasulnya. Qala thumma madza, lalu dia bertanya lagi, kemudian apa? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah taala. Qila, dikatakan thumma madza, kemudian apa lagi? Qala hajjun mabrurun, haji mabrur. Hadis riwayat Asy-Syaikhan Bukhari Muslim. Ini jamaah sekalian rahmakumullah taala. Jadi di sini dikatakan amal apa yang paling utama? Dijawab al jihadu fi sabilillah, setelah iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah amal yang paling afdal, amal yang paling utama. Ya, kembali ke awal jihad dua tadi itu. Kalau tidak jihad dengan silah senjata, maka jihad dengan ilmu. Kemudian juga jamaah sekalian wa indal Baihaqi, dan pada riwayat Imam Al-Baihaqi ada qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la qiyamur rajuli fis saffi, sungguh benar-benar berdirinya seseorang dalam saf barisan perang berjihad jalan Allah saatan satu waktu saja, maka afdal min ibadati sittina sanah, itu lebih utama dari ibadah selama 60 tahun. Ya, perbedaannya sangat panjang. Jamaah sekalian rahmakumullah taala. Ya, satu waktu saja. Di sini dikatakan saatan. Kalau saatan sekarang itu diterjemah 1 jam saja. Ya, dia berdiri di shaf bersama dengan para mujahid di jalan Allah, maka itu lebih utama daripada beribadah selama 60 tahun. Ya, di situ kita sebutkan di footnote, saya tambahkan di dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Imran bin Husain dengan lafaz yang kita temukan dalam riwayat Al-Baihaqi, maqamur rajuli fis safi ay fi sabilillah afdalu min ibadati rajulin sittina sanah. Waktu berdirinya seseorang di shaf, yaitu di jalan Allah, lebih utama daripada ibadah seseorang selama 60 tahun. Ini jamaah sekalian rahimani rahmakumullah taala. Jadi ini menunjukkan akan keutamaan berjihad di jalan Allah. Lalu berikutnya wa fi jihadin mana tadi itu? Wala yumkinu, dan tidak akan mungkin an yajtami'a dukhanu jahannam wa ghubaru fi sabilillah. Tidak akan mungkin terkumpul antara asap neraka jahanam dengan debu di jalan Allah. Tidak bisa kumpul. Mananya apa? Orang yang berjihad di jalan Allah itu tidak mungkin masuk neraka. Orang yang berjihad di jalan Allah itu diharamkan dari neraka.
dengan satu ungkapan tidak akan terkumpul napa asap neraka jahanam dengan debu di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan kumpul. Ini janji dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Liqauli nabiyina, karena sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu sudah kita sebutkan, apa Bu kriteria nangis takut kepada Allah? Apa dulu Bu? Sudah ini Bu. Baru seseorang itu bisa dianggap nangisnya itu karena Allah itu kapan? Lali. Dibuka catatan nilainya ada. Apa Bu dulu Bu? Halo, ingat? Ayo di loading. Di loading lobet tiba. Gimana Bu? Apa dulu sudah kita jelaskan. Kapan seseorang itu benar-benar tangisannya dinilai benar-benar karena Allah? Saat apa Bu? Oh lanjut gak nyambung belas gak connect ini. Saat apa Bu? Ijenan. Sampean bayangi bahasa Indonesia, aku ngebayangin bahasa Jawa ya. Ijenan. Saat sendirian. Itu namanya standarnya di sana. Ya. Nangis karena takut kepada Allah itu baru dianggap nangis karena takut kepada Allah saat sendirian. Iso enggak dia bersendirian kemudian nangis? Baca Quran nangis, berdoa nangis, sholat di malam hari qiyamul lail nangis, iso enggak? Itu baru nangis karena takut kepada Allah tabaraka taala saat danok sing ngrungokno. Gitu ya. Atau ya saat ndak napa jenenge ndak terenyuh kan gitu ya. Kadang-kadang ya contoh misalkan ya ada seorang imam ngimami, suaranya enak misalkan begitu nggih. Atau lagune itu lagu napa jenenge sedih. Lagune lagu sedih rek. Nyanyi bae ya. Jadi lagunya itu membuat orang terenyuh, subhanallah. Ya imamnya enggak nangis. Tatkala dia membaca Quran, ya dia menikmati bacaannya, tadabbur dengan bacaannya. Tiba sing mburi nangis, akhirnya imamnya melok nangis. Bukan karena menangisi apa yang dia baca, karena terbawa oleh suasana. Betul? Kita sholat nih, sebelah kita nangis, sebelah sana nangis, awak dhewe melok nangis. Mau nangis kelapa kok iso nangis ya? Karena nangis aku kok iso nangis pisan. Ya, itu bukan nangis karena Allah, nangis terenyuh, nangis terharu. Dia nangis terenyuh, nangis terharu. Bukan nangis karena takut kepada Allah. Itu cara mengeceknya. Untuk diri kita masing-masing, jangan menilai orang, untuk diri kita sendiri. Gimana kita mengecek hati kita? Bisa enggak hati kita itu menangis saat kita sendirian, lagi khalwat? Ini yang masuk di sini. Rajulun baka min khasyatillah. Ya, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan dalam hadis berbicara tentang 7 golongan orang yang akan diberi naungan. Apa di antara mereka, Bu? Rajulun apa Bu? Khalian bi dzikrillah fa fadat ainahu. Seseorang yang bersendirian dengan zikir, menyebut asma Allah, lalu apa? Mengalir air matanya. Dikasih apa? Khalian. Sendirian. Ndak ono sing ngeru, ndak ono sing ngawasi. Ndak ada yang tahu. Ya, dia bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat neraka, dia ingat surga, dia ingat dosanya, lalu dia takut. Ya, lalu dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara mengecek diri kita masing-masing saat sendirian. Ya, saat sendirian. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala.
Karena kadang-kadang saya beberapa kali terganggu dengan suaranya orang. Napa jenenge ikut ngaji begini, misalkan begitu ya. Ada jamaah tertentu gitu ya. Saya ngisi di suatu tempat, kebetulan di masjid tersebut kedatangan jamaah fulan. Ya, jamaah fulan. Yang gitu nggih. Sing modele kaya para sunan ngoten nggih. Paham maksud saya, Bu? Ya. Jadi ikut ngaji, ya, bagus ya ikut ngaji mendengarkan. Kita membacakan ayat, membacakan hadis, langsung dia subhanallah, masya Allah, subhanallah, masya Allah. Karena dia selalu ngomentari ya gitu dia. Ya, nah kita terganggu sekali kan gitu ya. Gak usah komentar kayak begitu, meneng wae kan gitu ya. Atau kalau mau seperti itu dalam hatinya gak usah dikata-kata menungso. Ya. Jadi tidak demikian juga. Ya, sama sekali rahmanur-rahimakumullahu taala. Ya menunjukkan kekhusyuannya, selalu connect dengan ayat yang kita baca dan seterusnya. Itu enggak perlu diketok-ketokna menungso. Ya, itu cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'ud al-labanu fid dar'i. Tidak akan masuk neraka. Ya, orang yang menangis karena takut kepada Allah sampai ada air susu kembali ke tempatnya, tempat susu asalnya. Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan terkumpul debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam, tidak bisa kumpul. Ini kan maknanya janji. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu dijauhkan dari neraka, dijauhkan dari neraka. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala. Wa fi jihadi da'wati, sementara dalam jihad dakwah, ada jihad berperang, jihad dakwah. Ja'at haditsu Muslimin, datang sebuah hadis riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ila hudan, siapa yang berdakwah mengajak kepada petunjuk, kana lahu, maka ada baginya minal ajri, bagian dari pahala, mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahalanya orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'an, yang demikian tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Kita mengajak orang kepada kebaikan, kita ngajari orang kepada kebaikan, lalu dia mengamalkannya, kita dapat pahala ajakan kita dan dapat pahala amal orang yang mengamalkannya. Jadi pahala kita double, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Apalagi kemudian orang yang mengamalkannya itu lalu menularkan amalannya kepada orang lain. Lalu menularkan kepada orang lain, tularkan, wis ndak putus-putus pahala yang kita dapatkan dengan sekali modal mendakwahinya, mengajak kepada kebaikan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Makanya di sini kita jangan lupakan anak-anak kita. Gitu ya. Saya pernah mengkritik satu instansi lembaga, misalkan anak-anak TK, diajari wis apalane juz amma. Apalan mulai surat An-Naba dawa-dawa ngoten ya. Cek ketok gaya ngono bae ya. Si cilik, si TK apalane wis An-Naba. Saya tanya, kira-kira murid sampean niku jan ngelek salat sing diwaca An-Naba apa kulhu? Hah? Kulhu? Kulhu? Inna a'tainakal kautsar. Alam nasrah. Kan gitu ya? Gak mungkin lah. Wis salah ngoco nang awake dhewe ngene lho nggih. Sampeyan lek qobliyah ba'diyah maca surat An-Naba, Bu. Kan gitu ya. Sing diwaca wis kulhu. Subhanallah, subhanallah. Maka ingat, orang yang dulu ngajari kita surat kulhu, oh, subhanallah. Beliau sudah wafat nih, guru saya ngajari saya masih ingat, yang ngajari saya praktek sholat. Mbah Lim namanya dulu itu. Ya, ngajari saya. Beliau orangnya biasa saja.
Ya, maka mengalir pahalanya. Subhanallah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Wis aja ndaki-ndaki ngajari sing napa? Sing akeh-akeh ngono, sing remeh-remeh cilik-cilik itu lho. Gitu ya. Yang itu mesti gitu loh, sing mesti gitu ya. Nah, itu ajaran anak-anak kita pun demikian, anak kita ajari gitu. Ajari Fatihah, ajari kulhu. Ya An-Nas, ya. Trikul itu ajarno kabeh. Terus sing pendek-pendek itu ajarno kabeh. Karena itu sing akan dibaca sama mereka nanti sepanjang hidup mereka. Gitu ya. Itu wis istilah fitrah ya Pak dhewe ngono lho, fitrah. Sing diwaca sing ndendek ngono iku ya. Ya, jadi aja ndaki-ndaki subhanallah gitu ya. Cek ketoke opo ngono ya, arek cilik cek TK wis apalane tutuk An-Naba, ya. An-Nasiat gitu. Terus sing pendek-pendek gak direkene iso gampang kuwi jangkul apal-apal karepe dhewe ya. Lho, ganjarane minta buru itu. Pahala yang muter mengalir terus itu yang kita buru. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Gitu ya. Jangan di-drill, apa namanya? Di-drill itu bacaan salat. Drill bacaan salat. Mulai dari takbir sampai salam. Drill buat mereka hafal melalui tangan kita. Kalau bisa. Kalau tidak bisa melalui tulisan kita. Gitu ya. Makanya saya apa namanya di rumah Quran kita di Padaan, nah itu saya tekankan wis pokoknya apa nama target utama ini bacaan sholat, bacaan dzikir, karena itu adalah jariyah kita, itu jariyah, gitu ya. Jadi mereka keluar dari sini harus apal, ojo ndaki apalane sing wake ngono ya. Kira-kira misalnya apalane sampai 5 juz, iya ada di antara mereka 5 juz, ya apa namanya lulus. Ada yang 8 juz bahkan ada 10 juz misalkan, ya masih SD itu. Tapi yang akan mereka baca dalam sholat mereka yang mana kira-kira? Ya kulhu. Ya kulhu. Seperti itu. Itu yang paling wakeh jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Dan itu yang kita cari, begitu ya. Maka perkara-perkara sing apa namanya pokok-pokok ini jangan sampai lepas. Ya gitu ya. Saya apa namanya instruksikan kepada mereka, ustazah-ustazah mereka, ini jangan lepas. Kita buatkan bukunya, kita susun, kita buat kurikulumnya, kita atur dan bagaimana caranya, begitu ya. Karena itu adalah jariyah kita, gitu ya. Agar kita mati itu, gitu ya, pahala mengalir kepada kita. Lalu ada di antara mereka jadi guru juga seperti ustazah-ustazah mereka. Subhanallah, tidak ada putusnya itu, tidak ada putusnya nanti sampai hari kiamat, tidak ada putusnya. Ya, ini penting sekali. Ya. Ini namanya amal cerdas. Amal apa Bu? Amal cerdas. Ya. Wa man da'a ila dhalalah, sebaliknya siapa yang mengajak kepada kesesatan kana alaihi minal itsm, maka ada dosa atasnya. Mislu athami man tabi'ahu, seperti dosanya orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Yang demikian tidak akan mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jadi hati-hati, waspada, jangan sampai ya ada orang mencontoh kita ketika kita melakukan keburukan. Ya, jangan sampai hal itu terjadi. Nanti itu jadi apa? Dosa jariyah. Yang berikutnya al-mu'anu tsani, orang yang ditolong yang kedua, al-mukatabu yuridul ada, budak ya mukatab yang ingin menunaikan pembayaran dirinya sendiri agar bisa merdeka. Budak mukatab yang dia mengadakan perjanjian dengan tuannya, saya akan membeli diri saya sendiri biar saya merdeka. Maka orang ini juga dapat bantuan pertolongan dari sisi Allah. Hadza abdun kataba sayyidahu, ini adalah seorang budak yang dia membuat perjanjian dengan tuannya ala malin, atas satu harta, yuridu an yu'tiqa nafsahu bihi, yang dengannya dia ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan. Jadi kalau ada budak mengusulkan seperti ini, maka syariat Islam mengatakan apa? Keinginannya dikabulkan. Ketika ada budak misalkan dia datang kepada tuannya, saya ingin merdeka, saya ingin membeli diri saya sendiri dengan bekerja. Maka dalam syariat Islam permohonannya dikabulkan. Ini ya, dikabulkan. Sayyidnya, tuannya disuruh untuk mengabulkan permohonannya.
Ya, disuruh, dianjurkan untuk mengabulkan permohonannya. Sehingga kemudian dia bekerja mengumpulkan uang untuk membeli dirinya sendiri. Ya, ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Wal kitabatu qad amarallahu taala biya, dan perjanjian tersebut telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walladzina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum, diperintah. Ya, dan budak-budak yang kamu miliki yang mereka ingin perjanjian denganmu, membuat perjanjian denganmu, ya, ya untuk mereka bisa merdeka, fakatibuhum, maka buat perjanjian dengan mereka. Ini perintah Allah. Inna alimtum fihim khairan, jika kalian mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, disuruh untuk menerima perjanjian tersebut. Ya, ai salahan fi taqwimi dini wa dunyahum, yaitu kebaikan di dalam mendirikan agama dan dunia mereka. Wa qala ta'ala fi haqqil mukatibin, dan Allah berfirman tentang haknya ya orang-orang mukatab, wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan berikan kepada mereka dari harta Allah yang Allah datangkan kepada kalian. Disuruh bantu, bahkan diambilkan dari harta zakat untuk memerdekakan mereka. Boleh. Wa hadza amrun li sayyidi wa li ghairihi minal muslimin, dan ini adalah perintah untuk tuan dan yang selain mereka dari kalangan kaum muslimin. Wa ja'alallahu lil mukatabi haqqun fiz zakat, dan Allah jadikan bagi yang mukatab itu ada hak zakat, biqauli wa fir riqab, ya, yaitu pada budak yang ingin memerdekakan dirinya. Wa dza min aunillahi ta'ala lahum, dan ini termasuk pertolongan Allah taala untuk mereka. Wa katabata ani nabi, dan telah valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa ammu min dzalik, apa yang lebih umum dari yang demikian. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaaha addallahu anhu, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah. Siapa yang mengambil harta manusia ingin menunaikannya, ingin membayarkannya, gitu ya. Di situ saya tambahkan di terjemahnya itu saya tambahkan keterangannya. Barang siapa mengambil harta-harta manusia dengan maksud untuk menunaikan pembayaran tanggungan hutangnya, maka Allah akan menunaikan pembayarannya baik di dunia maupun di akhirat. Ini tambahan keterangan dari syarah dari hadis ini. Jadi addallahu anhu, Allah akan menunaikannya di dunia maupun di akhirat. Di dunia misalkan dibantu oleh Allah, ya, dikasih harta oleh Allah sampai bisa lunas, atau ada orang yang menanggung hutangnya. Kalau di akhirat, maka Allah zat yang maha kuasa, Allah sendiri yang akan membayarkan hutangnya. Allah sendiri. Ya, kalau di akhirat misalkan yang dibayarkan adalah pahala, Allah yang punya pahala, gitu ya. Allah yang punya pahala. Jadi memang ada di satu sisi ada hadis yang memberikan peringatan kalau ndak penting berutang, jangan berutang, karena akibatnya bisa fatal. Kalau kita membaca hadis ini, misalkan kalau memang kamu perlu, gak usah khawatir utang wae, pokoknya sing gelem ngutangi. Nah, kan gitu ya. Yang penting niate bayar, ya, bukan niat ngemplang. Jadi siapa yang mengambil harta manusia pengen membayarnya, pengen melunasinya, maka Allah yang akan melunasinya dunia dan akhirat. Wa man akhadha yuridu itlafaha, siapa yang mengambil harta manusia dengan maksud untuk tidak menunaikannya, atlafahullah, maka Allah akan menghilangkan hartanya di dunia dan menghukumnya di akhirat. Ya, jadi Allah akan membinasakannya di dunia bisa jadi, lalu di akhirat jelas dia akan membayar dengan pahalanya. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Baik, itu golongan yang kedua. Sekarang golongan yang ketiga, wal mu'anu tsalitsu, orang yang ditolak yang ketiga adalah an-nakihu yuridul afafa, orang yang ingin menikah, ya, yang dengan pernikahan itu dia berharap menginginkan kesucian. Jadi dia nikah ingin menjaga kesucian dirinya agar tidak melakukan perbuatan zina. Maka pesan dari sini adalah nikah itu jangan dipersulit, nikah itu dipermudah.
Gitu ya. Dipermahal apa dipermurah, Bu? Bu, kayak jawab rek. Dipermurah apa dipermahal? Nah, ngoten, dipermudah. Karena mudah itu relatif. Kan ya? Mudah itu relatif, tergantung siapa yang mau nikah. Maka mahar itu sing paling apik sing napa, Bu? Sing paling iya, sing paling mudah. Mudah itu relatif. Ono arek enom sugih, duwe-duwe sak miliar gitu misalkan begitu ya. Tabungannya sak miliar, marono mahar 150 juta misalkan gitu ya. Mudah? Ya mudah bagi dia. Ya, kan begitu ya. Itu relatif. Gitu ya. Jadi bukan murahan ya, bukan murah tapi mudah. Bukan murah tapi mudah. Karena Nabi SAW juga pernah nikah dengan mahar yang fantastis. Dengan mahar yang fantastis, dengan harta yang banyak sampai disebut kintoron. Nah, kintor itu harta yang berlimpah ruah. Ya, dengan mahar yang fantastis. Tapi sebenarnya mahar memang Raja Najasyi gitu ya. Nah, tapi fantastis hartanya. Ya, yang kalau diuangkan sekarang ya wis MM-an begitu ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Jadi an-nikahu rattaballahu alaihi minal fawaid syai'an katsira. Jadi nikah Allah telah menyiapkan banyak sekali faedah untuk pernikahan. Ada pertolongan Allah, kepatuhan terhadap perintah Allah dan Rasulnya, penjagaan kemaluan, menundukkan pandangan, menghasilkan keturunan, infak kepada istri dan anak-anak. Dikarenakan jika seorang hamba membelanjakan nafkah untuk keluarganya dan berharap pahala darinya, maka jadilah nafkah itu pahala baginya, sama saja berupa makanan, minuman, pakaian, ataupun segala kebutuhan yang digunakan. Semuanya bernilai sedekah. Makanya kalau kita jadi orang tua, kepala rumah tangga, misalkan ojo medit-medit, meleki-meleki nang anak dan istri. Kenapa? Karena semuanya bernilai pahala. Ya, membelikan istri berpahala. Membelikan jajani anak-anak semuanya juga berpahala. Enggak ada yang sia-sia, gitu ya. Tidak ada yang sia-sia. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Jadi Nabi SAW mengatakan sampai hatta mata ja'alu fi imra'atik, hingga apa yang kamu suapkan di mulut istrimu, maka semua bernilai sedekah. Nikah adalah penolong untuk menunaikan berbagai ibadah. Di dalam pernikahan terdapat saling tolong-menolong di antara dua pasang suami istri terhadap kemaslahatan agama dan dunia keduanya. Ya, agama dan dunia keduanya, gitu ya. Jadi itu adalah ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Jadi kalau misalkan pasangan suami istri masing-masing keduanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka itu adalah keindahan dalam kehidupan berumah tangga, saling menjaga di atas ketaatan dan kesolehan. Lalu mendapatkan keturunan yang saleh bisa diraih dengan pernikahan, hingga faedah-faedah lain yang sulit untuk menyebutkan satu persatu, kata mu'allif. Nah, di antara perkara yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah dua masalah. Pertama, ya, an-zawaja min subuli tahqiqil iffah. Yang pertama bahwasanya pernikahan termasuk jalan-jalan untuk merealisasikan kesucian, dan ini perkara yang maklum diketahui dan dalilnya banyak. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, dan orang-orang yang tidak mampu nikah, kawin, hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Ya ma'syaras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, siapa wahai para pemudi, para pemuda, siapa yang sudah mampu maka hendaknya menikah. Kalau tidak bisa maka dengan puasa. Kalau tidak, karena puasa itu jadi wija, ya, bisa menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, kan ya. Jadi intinya adalah iffah, menjaga kehormatan, menjaga kesucian diri. Di dalam Sahih Muslim
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal mar'ata tuqbilu fi surati syaitan. Ya, ini wanita itu menghadap dalam rupa setan. Toko ngarep setan. Waktu biru fi surati syaitan, membelakangi dilek teko buri setan maneh. Fa idza absara ahadukum imra'atan, kalau salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan di jalan, faliyati ahlah, pulang, datangi keluarganya. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsi. Karena yang demikian itu akan menolak gejolak yang ada dalam jiwanya, begitu. Karena memang para wanita itu dijadikan sebagai sarana oleh syaitan, wasilah begitu ya, untuk membuat fitnah ya, dan merusak. Ini jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Baik. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala ulama, berkata para ulama ya, maknanya adalah isyarat kepada hawa nafsu dan ajakan kepada fitnah dengan wanita. Karena perkara yang telah Allah jadikan di dalam jiwa kaum laki-laki yang berupa ketertarikan kepada kaum wanita, merasa nikmat dengan melihat kepada mereka ya, dan apapun yang berkaitan dengan mereka. Sama sekali rahimakumullahu taala. Ya. Jadi sekalipun perempuan itu berhijab syar'i, itu fitnah, tetap jadi fitnah. Sama sekali rahimakumullahu taala. Saya masih ingat ya, tahun 2000 itu, subhanallah, 2000 saya kumpul dengan para mahasiswa di Yayasan Mujahidin di mana? Di mana itu, di Bendungan ini, Jalan Bendungan ini. Di Yayasan Mujahidin di sana, dekat dengan masjid. Di Sigura-gura jenenge ya. Di Sigura-gura di sana itu. Saya masih ingat kumpul dengan anak-anak apa jenenge? Mahasiswa itu. Oh, ruame lek ana napa akhwat liwat ngono. Ruame gitu ya. Jadi sekalipun berukut seperti itu, ternyata tetap juga jadi fitnah gitu ya. Ya, jadi suara gedebekannya tok itu loh jadi ya, gak krungu wangi, gedebekane tok ini jadi fitnah. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Itu fitnah perempuan seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ya, ayyumamra'atin istatarat ya, wanita mana saja yang dia memakai minyak wangi, fala tashhadna ma'anal isya al-akhir, jangan ikut bersama dengan kami sholat isya yang terakhir. Sholat isya yang terakhir itu apa ya? Sholat isya, karena sholat isya yang pertama adalah maghrib. Sholat isya yang terakhir di zaman Nabi itu peteng dedet gak ketok wongi. Ya, wanita tidak boleh keluar ikut sholat isya tatkala dia tercium aroma wangi. Ndak oleh metu padahal gak ketok wongi kan gitu nggih. Gak ro wongi sing ndi gitu ya, liwat gak ro wongi sing ndi gitu ya. Ambune tok ngono wis dadi fitnah, ndak oleh gitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Maka wanita serupa dengan setan dalam ajakannya kepada keburukan dengan bisikan-bisikan dan penghias-penghiasannya untuknya. Ya, apalagi zaman sekarang, subhanallah ya, banyak setan berkeliaran. Ya, dengan pakaian nisaun kasiyatun hariyat, berpakaian tapi telanjang, subhanallah ya, kayak napa biola, kayak lepet, kayak lemet nih, macam-macam. Dari sinilah diambil hukum bahwa selayaknya wanita tidak keluar di antara kaum laki-laki kecuali karena kebutuhan mendesak, dan bahwa selayaknya bagi kaum laki-laki untuk menundukkan pandangannya dari para wanita serta berpaling darinya secara mutlak, wal i'rad anha mutlaqan, secara mutlak ya, diperintahkan untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Terakhir, wal mas'alatu tsaniyah, permasalahan kedua, anna min tamratil iffah nailu ma'unatillah, termasuk dari buah kesucian adalah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kalau di dalam Al-Qur'an maka disebutkan bahwasanya pernikahan juga adalah bagian dari kunci rizki dengan pernikahan.
Taib, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Sekarang kita buka tanya jawab. Pernah ada pertanyaan, kita persilakan. Ada pertanyaan, Bu? Bismillah, semoga Allah merahmati ulama, tabi'in, para pemimpin negeri kita. Semoga Allah menjaga Ustaz dalam ketaatan. Amin. Semoga kita juga demikian. Ibu, saya minta izin untuk mengadakan acara 1000 hari bapak saya. Sudah saya ingatkan, namun beliau bersikeras tuntas pada tahlilan. Beliau sampaikan jangan merasa jadi orang yang paling benar. Dan beliau bilang ya wislah sesuai keyakinan masing-masing. Mohon pencerahannya Ustaz, karena saya berharap hubungan kami tetap nyaman. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala. Jawaban seperti ini pada dasarnya ya jawabannya macam-macam. Bagi masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Karena kasusnya juga berbeda-beda. Yang dihadapi berbeda-beda. Jawabannya itu tidak pakem. Ya, jawabannya tidak pakem. Karena seseorang itu akan menimbang mana maslahat dan mana madarat. Mana maslahat yang lebih besar maka itu yang dia ambil. Mana madarat yang lebih besar maka madarat yang kecil dia ambil. Itu orang bijak di dalam bersikap. Ya mas sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Kalau saya contohkan misalkan dalam keluarga, itu ya, bahkan tatkala orang yang paling dekat dengan kami wafat misalkan begitu ya, pihak keluarga mengadakan apa, memang semuanya paham kalau saya tidak, tapi kita berbuat bagaimana caranya agar kita tidak dimusuhi oleh mereka. Bagaimana? Memang jasad kita nggak hadir misalkan begitu ya, tapi kemudian kita ada bantuan, kita ada santunan, ya. Kita mengeluarkan uang dan seterusnya seperti itu. Ya dengan niat hadiah, dengan niat meringankan beban dan seterusnya. Adapun itu kemudian dibuat oleh mereka yang macam-macam, itu terserah mereka karena itu sudah menjadi milik mereka, maka terserah mereka. Walhasil seseorang di sini ya melihat dan menimbang mana maslahat dan mana madarat. Ya, dan itu tidak bisa saya jawab secara umum di sini karena wis online. Maka itu loh sangka salah paham. Ya. Artinya secara umum timbanglah maslahat dan timbanglah madarat. Mana maslahat dan mana madarat. Ya, yang bertanya lebih tahu daripada yang hanya sekedar mendengar, mengawasi dan melihat. Era gitu ya. Seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakum. Pertimbangkan maslahat dan madaratnya. Ya, bukan hanya sekedar oleh atau tidak oleh, boleh atau tidak boleh. Bukan sekedar itu, ya. Karena ada kaitannya dengan apa muamalah, apalagi muamalah bersama dengan apa orang tua. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, kalau yang saya praktekkan ya, maka saya mengadakan acara sendiri. Gimana bentuk acaranya? Saya bikin makanan banyak, lalu kita bagikan ke tetangga. Tidak mengundang orang. Ya, kita bagikan kepada kerabat kita yang tadi itu, semuanya kita bagikan. Ya, saya kirimkan ke kerabat itu dengan ditulisi ini adalah hadiah sedekah infak kita mutu'am atas nama ibu, atas nama bapak fulanah gitu ya, yang telah meninggal, semoga Allah mengampuni dosa. Ditulis itu, dibikinkan stiker tempel situ. Gitu ya. Itu dalam rangka apa sih? Dalam rangka untuk ya, diantaranya memang kita benar-benar ingin sedekah atas nama orang tua. Itu satu. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kepada kerabat bahwasannya kita pun istilah mereka kan ngirim dongo. Kan gitu ya. Istilahnya begitu, ngirim dongo. Tapi dalam bentuk yang lain yang tidak melanggar syariat. Nah, kita tunjukkan seperti itu. Misalkan kita berkata kepada orang tua, mungkin pun ibu ngadakno iku kula ngadakno sing liyane. Nah, gitu ya.
Lalu kita buat seperti itu, lalu kita kirimkan kepada karib kerabat, ke rumah beliau, ke tetangganya, yang dia ya fokuskan kepada tetangganya saja. Ya, tetangganya kita kirimkan mereka, kita tulis seperti itu. Oh, ini tak caramu, kan gitu ya. Itu pun demikian. Tapi kalau saya kirimkan itu kepada kerabat-kerabat orang tua saya di tempat yang lain. Oh, ini tak caramu, gitu ya. Tak pikir kan enggak gelem selamatan belas. Oh, tiba yo gelem selamatan gitu. Lah kan gitu ya. Artinya langsung napa jenenge? Langsung napa? Tertepis anggapan negatif. Tertepis, langsung tertepis. Oh, tiba ekon yo gelem selamatan kan dia. Kan cuman beda cara saja. Gitu ya. Kita pakai cara yang sepakat antara kita dengan mereka. Sepakat antara kita dengan mereka apa jenenge? Setuju, nanti sepakat. Gitu ya. Ya saya ingin caramu wis apa-apa wis ngono. Enggak ada masalah kan gitu ya. Maka itu silakan misalkan dilaksanakan dengan cara seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu? Tapi demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.